Jodoh itu datang sendiri atau dicari? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masa di rumah aja ini kok tentang perjodohan ini agak menarik ya. Ada windscriber yang menanyakan kembali di chattingan gitu, apakah jodoh itu harus dicari atau datang sendiri? Nah, ini bagi yang belum mendapatkan jodoh mungkin siap-siap ya, duduk yang manis. Duduk yang manis. Ini kayaknya agak lama masalahnya saya ngobrolin tentang jodoh gitu. Kalau perlu cari tempat yang gak berisik gitu. Oke, gini jadi benar, memang ada orang mengatakan bahwa jodoh itu akan datang sendiri. Iyalah, gak mungkin. Ya gimana kalau mengatakan bahwa ini jodoh ini saya cari gitu. Ya benar juga, kita harus mencari, tapi yang namanya mencari itu ya kita ikhtiar. Yang betul itu kita, katanya itu kata-kata yang paling cocok itu tidak mencari gitu. Seolah kalau mencari kan milih gitu, milih. Tapi kalau ikhtiar itu lebih luas. Banyak sekali, apalagi ini windscriber ini yang punya problematika bahwa dia kekurangan waktu untuk mencari. Dan ikhtiar itu kan banyak banget. Tidak hanya mencari dalam kategori ya yang pernah saya lakukan, yaitu menanyakan pada setiap cewek yang saya anggap ya pantas lah kalau dia menjadi istri saya. Paling tidak saya udah kenal, paling tidak saya ngerti gitu. Tapi apa kenyataannya, setiap saya tanya maukah kamu menikah dengan saya, jawabannya selalu menolak. Dan setiap saya ditolak itu, saya sudah punya pola pikir tersendiri bahwa semakin banyak yang menolak itu semakin bagus. Kok bisa? Lah iya, karena taruh kata yang menolak saya ini 100 cewek, saya yakin cewek yang ke 101 itu mesti cewek yang terbaik. Karena apa? Karena yang namanya jodoh kan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin di pemikiran windscriber ini kategori mencari, seperti yang saya lakukan, mencari itu. Tapi yang jelas mencari tidak hanya seperti itu. Mencari itu saya lebih ke ikhtiar tadi. Jadi ikhtiar itu ya itu ikhtiar. Mencari itu termasuk ikhtiar. Tapi windscriber yang satu ini karena tidak ada waktu, ya berdoa. Wah, dahsyat itu. Ikhtiar yang sangat dahsyat adalah berdoa.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau perlu sampai ya apa ya, saking dini kepingine mau menikah itu kan punya greget, punya semangat, diluangi nangis. Ya Allah, berikanlah aku segera jodohku ya Allah, sampai menangis. Itu kan bentuk ikhtiar yang sangat luar biasa, kepasrahannya luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus Winscriber ini juga ikhtiar yang lain itu mengatakan kepada saya gitu, ya kalau bisa dicarikan Pak, loh bagus tuh, keren, berani mengatakan demikian, bahwa berani mengatakan bahwa saya dicarikan, itu sesuatu ikhtiar yang luar biasa. Karena Winscriber berani mengatakan seperti itu, berarti kan percaya kepada saya bahwa saya bisa mencarikan, walaupun tetap yang menentukan nanti Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau jodoh itu datang sendiri, iya benar, jodoh datang sendiri, nggak mungkin kita mendatangkan atau apa ya, memastikan bahkan ini jodoh saya, wah gak bisa. Dia datang sendiri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa datang. Nah ini, dia bisa datang karena kita ikhtiar. Karena kita ikhtiar. Kalau kita tidak ikhtiar, ya gak bisa. Gak bisa. Ikhtiar yang paling, kalau orang mengatakan bahwa doa itu ikhtiar yang paling sederhana, oh enggak. Menurut saya ikhtiar itu menurut saya doa itu ikhtiar yang paling luar biasa. Kenapa? Karena doa yang insya Allah kalau doa itu bisa terkabul ya karena kita sudah berikhtiar, dalam artian ya punya niatan minimal dengan berdoa ke Allah, saya udah niat mau menikah, terus berdoa, terus nyeting saya itu kan termasuk ikhtiar. Pak Wingko kalau jodoh itu datang sendiri atau mencari, ini kan bentuk ikhtiar. Ikhtiar apa? Ya paling tidak merubah mindset, merubah pola pikir kita bahwa oh iya ternyata saya sudah ikhtiar. Ya yakin aja, yakin insya Allah suatu saat kita akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Itu pasti, jodoh yang terbaik itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah berpasrah kepada Allah. Ya, karena kita sudah berpasrah dan kita tidak bisa menentukan jodoh kita. Tapi kalau kita sudah bisa menentukan jodoh kita, sudah meyakini bahwa itu jodoh kita, itu maaf, saya akan mengatakan ya itu tidak yang terbaik gitu. Yang tidak yang terbaik. Artinya hindarilah pemikiran bahwa ini jodoh yang milih saya. Hindari itu. Kenapa? Seperti itu bukan apa-apa ya. Banyak sekali Winscriber yang gagal di dalam sebuah pernikahan dikarenakan kecewa. Kenapa bisa kecewa? Ya karena merasa bahwa dia adalah pilihan saya, bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pilihan kita itu ya suatu saat mesti tidak akan seperti selera kita toh. Nah pada saat itu tidak terpenuhi, kita kecewa. Nah setelah kita kecewa, ya pasrahnya kepada kita. Dia menyalahkan diri kita sendiri. Setelah wah mungkin kok tak pilih ya itu.
setelah menyalahkan pihak muta'abilah, akhirnya ya sudah, ego kita itu muncul sehingga perceraian itu terjadi. Tapi kalau kita yakin bahwa dia adalah pasangan kita, adalah pilihan Allah, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk juga mempertahankan bahwa pilihan Allah ini yang terbaik. Apapun kondisinya akan saya terima dengan ikhlas. Oke? Semoga ini bisa menginspirasi. Tapi sebelumnya, mari kita baca chat dari Windscriber. Oke, itu chat dari Windscriber. Semoga bisa memotivasi, mengedukasi, dan menambah spiritual kita menjadi lebih baik lagi, dan menjadi inspirasi kita semua bahwa yang namanya menikah itu harus kita niati ibadah dan jodoh, kita ikhtiar agar dia nanti datang karena Allah dan menjadikan ibadah nikah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.